Assalamualaikum. Novel Islami romantis karya Aniti. Ustadz I Hate You. Part 8, Kemarahan Rara. Ustadz Faruk pun yang dari tadi cemas dan khawatir karena tidak ada kabar sama sekali dari istrinya, masih berkeliling mencari istrinya. Bahkan mau tempat istrinya minta turun siang tadi pun sudah ia cari, namun tidak dapat menemukan istrinya. Jalan dan tempat-tempat makan pun ia singgahi, namun tetap tidak menemukan istrinya. Sahabat Rara pun, Ayu dan Dita sudah Ustadz Faruk hubungi, namun mereka mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Rara. Akhirnya Ustadz Faruk pun pulang ke rumah berharap Rara sudah pulang. Namun setelah sampai rumah dan jam pun sudah menunjukkan pukul 2 WITA pagi, perasaan Ustadz Faruk tambah khawatir. Ustadz Faruk tidak ingin menelpon Mamah dan Papa Rara, takut mereka akan khawatir. "Kamu kemana, Ra? Kenapa tidak ada kabar? Ada apa, Ra?" ucap Ustadz Faruk berbicara dalam hati sambil sesekali berjalan ke arah pintu berharap Rara pulang. Karena merasa cukup lelah, akhirnya Ustadz Faruk pun tertidur di sofa. Ustadz Faruk terbangun dan cuma tertidur kurang lebih 1 jam, baru kemudian Ustadz Faruk sholat tahajud dan berdoa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istrinya selalu dijaga di bawah lindungannya. Lanjut baca Al-Quran sambil menunggu waktu sholat subuh tiba. Selesai sholat, Ustadz Faruk pun sarapan roti dan minum susu karena dari kemarin habis makan dari rumah Abi dan Uminya. Ustadz Faruk belum ada makan karena menunggu Rara. Selesai sarapan, Ustadz Faruk mencoba untuk tetap tenang. Ia pun memasak nasi dan lauk untuk istrinya. Ia takut kalau istrinya pulang merasa lapar, jadi ia sudah mempersiapkan makanan untuk istrinya. Namun sudah pukul 8.30 pagi pun istrinya belum juga pulang. Ustadz Faruk pun bersiap-siap akan mencari istrinya lagi. Ketika ingin pergi mencari dan membuka pintu, singgahlah sebuah taksi dan keluarlah Rara dengan baju pendek dan rambut terurai yang cukup acak-acakan. Rara pun langsung masuk ke kamar dan merebahkan diri. "Astagfirullah, kamu habis dari mana, Ra? Kenapa baru pulang?" tanya Ustadz Faruk yang duduk di samping Rara. "Kepala gue masih pusing ya, gak usah banyak tanya," jawab Rara. "Kamu habis minum ya? Mulutmu bau sekali dengan alkohol," tanya Ustadz Faruk. Rara pun merasa mual dan segera ke kamar mandi. "Ini ada air putih, minum yang banyak, dan ini ada pereda nyeri, juga vitamin untukmu. Kalau masih pusing, silahkan istirahat dahulu," ucap Ustadz Faruk sambil meninggalkan kamar. Karena tidak mau terlalu banyak bertanya dahulu melihat istrinya yang masih pusing dan mual. Bagi Ustadz Faruk, istrinya sudah pulang pun ia sudah tenang. Rara pun tertidur setelah minum air putih dan vitamin pemberian suaminya. Bangun tidur, Rara langsung mandi. Rara pun keluar kamar dengan hidangan makanan sudah siap di atas meja. "Kamu pasti lapar, makan dulu ya," ucap Ustadz Faruk. Rara yang memang merasa lapar pun makan masakan suaminya tanpa berkata sedikit pun.
Oseng udang juga sayur capcay buatan suaminya sangat enak. Rara terkejut ternyata suaminya pandai masak. Air hangat lemon pun sudah disiapkan Ustadz Faruk agar Rara merasa lebih enakan. Selesai makan tanpa mencuci piringnya, cukup cuci tangan, Gaga langsung kembali ke kamarnya. Ustadz Faruk pun datang menghampiri istrinya. "Masih pusing, Ra? Mau aku pijitin kepalanya?" tanya Ustadz Faruk. "Ini semua gara-gara lo, belum puas bikin hidup gue hancur," ucap Rara tanpa basa-basi mengungkapkan kekesalannya. Bahkan dengan kata-kata "lo gue" yang sebelumnya belum pernah Rara ucapkan ke suaminya. "Memangnya salahku apa, Ra, sampai kamu sangat marah seperti ini?" tanya Ustadz Faruk yang cukup terkejut dengan kemarahan istrinya. "Kesalahan lo itu banyak, mulai dari nikahin gue sampai sekarang kesenangan gue lo rampas, uang gue pun lo ambil," ucap Rara dengan mata melotot menatap Ustadz Faruk. "Maksudmu, Ra, ngambil uang gimana? Aku gak ngerti," tanya Ustadz Faruk yang kebingungan. "Lo kan yang nyuruh papa gue agar membekukan semua ATM gue tanpa minta persetujuan gue dulu. Emang lo mampu menuhin semua kebutuhan gue?" tanya Rara. "Sebelumnya aku minta maaf sama kamu karena tidak bilang. Sebelum kita nikah kemarin, aku sudah bicara sama papa kamu agar setelah menikah, semua kebutuhanmu aku yang tanggung, karena aku adalah suamimu. Dan kamu, istriku, adalah tanggung jawabku, Ra," ucap Ustadz Faruk mencoba menjelaskan. "Memangnya lo mampu menuhin kebutuhan shopping gue? Mau tahu sebulan biasanya gue habis berapa?" tanya Rara yang sudah tahu kalau suaminya tidak akan mampu. "Kalau kamu mau belanja yang menjadi kebutuhanmu, tentu akan aku usahakan untuk memenuhinya, Ra. Namun, kalau kamu belanja cuma demi kesenanganmu, lebih baik uangnya kita tabung, Ra," jawab Ustadz Faruk. "Jadi, gue gak boleh belanja yang membuat hati gue senang?" tanya Rara. "Bukan itu maksud aku, Ra. Kalau kamu mau belanja, aku bisa temenin. Kamu mau belanja apa, Ra?" tanya Ustadz Faruk mencoba menenangkan Rara. "Ternyata benar ya kata Reja, kalau lo itu sebenarnya cuma mau ngekang dan nguasain gue agar gue bisa tunduk di depan lo. Itu kan yang lo mau? Lebih baik ceraikan gue," ucap Rara berteriak dengan mata berkaca-kaca sambil memukul-mukul dada suaminya. "Sedikit pun gak ada pikiran untuk nguasain kamu, Ra. Begitu piciknya kah aku di pikiranmu? Kamu sekarang lagi dalam perasaan emosi saja. Istighfar sayang. Aku mohon jangan berkata cerai lagi," ucap Ustadz Faruk sambil memohon dengan air mata yang menetes di pipinya. Perasaan Ustadz Faruk sebenarnya sangat hancur, namun ia selalu beristighfar dalam hati. Ingin sekali Ustadz Faruk memeluk istrinya, namun ia tahu itu akan menambah kemarahan Rara. "Jadi kemarin kamu bersama Reja ya, Ra?" tanya Ustadz Faruk yang mencoba menenangkan diri. "Iya, memangnya kenapa? Reja masih tetap menjadi pacar gue. Kalau lo gak tahan, kita bisa bercerai sekarang juga." Lagi-lagi Rara berkata kasar dan kata cerai selalu keluar di mulutnya.
yang membuat hati Ustadz Faruk hancur berkeping-keping, seolah tidak ada arti dan harga diri lagi di depan istri. Namun Ustadz Faruk hanya beristighfar dalam hati dan sesekali menarik napas dalam. Ustadz Faruk sudah berjanji pada diri sendiri kalau ia akan selalu sabar dan menghadapi istrinya, dan berdoa agar istrinya suatu saat dapat berubah. Sekarang ganti baju kamu, kita pergi ke suatu tempat, aku mau tunjukkan sesuatu, ucap Ustadz Faruk. Mau kemana? Gue males jalan, ucap Rara. Agar kamu tahu alasan aku kenapa bicara seperti tadi, jawab Ustadz Faruk. Oke, gue ikut, tapi gue males ganti baju. Gue males pakai kerudung, jawab Rara. Kita kan sudah buat perjanjian, Ra, jadi harus ditepati, ucap Ustadz Faruk mengingatkan. Iya, keluar sana, gue mau ganti baju. Rara pun terpaksa mengikuti karena sudah berjanji.